Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan data akuisisi. Jadi karena data akuisisi ini merupakan satu subjek yang cukup luas ya, jadi di video ini kita hanya berkenalan ya dengan data akuisisi. Oke, setidaknya ada 4 konten yang akan dijelaskan pada video ini. Yang pertama adalah definisi dari data akuisisi, kemudian kita akan mempelajari parameter yang penting ya ketika kita hendak memilih data akuisisi. Kemudian yang kedua adalah hardware dan software dari data akuisisi. Di sini nanti kita akan belajar beberapa contoh dari hardware dan software ini. Kemudian yang ketiga adalah pilihan koneksi data akuisisi, mulai dari tipe yang kabel ya, yang wired hingga yang wireless. Kemudian yang keempat, apa sih pertimbangan yang harus kita pikirkan ketika kita memilih sebuah sistem data akuisisi. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang apa sih yang disebut dengan akuisisi ya, data akuisisi. Data akuisisi atau biasa disingkat dengan DAQ ya, jadi D-nya adalah data, AQ-nya adalah acquisition dalam bahasa Inggris. Itu adalah sebuah proses memperoleh informasi dari suatu fenomena fisik untuk kemudian diolah oleh komputer. Jadi data akuisisi ini adalah sebuah proses, bukan sebuah alat ya. Walaupun nanti kita akan belajar tentang beberapa alat dan juga software yang memang diperlukan pada saat kita melakukan data akuisisi ya. Jadi data akuisisi itu sekali lagi merupakan sebuah proses dan prosesnya adalah memperoleh informasi dari suatu fenomena fisik. Informasinya apa? Merupakan besaran fisik ya, seperti suhu, kelembaban, panjang misalkan ya, atau ya kecepatan apapun yang memang kita perlukan untuk aplikasi kita ya. Dan kata kuncinya adalah diolah oleh komputer. Jadi data ini bukan hanya kita lihat dalam bentuk display, baik itu 7 segment maupun gauge ya, meter gauge, tapi juga diolah oleh komputer ya. Nah kemudian proses utama data akuisisi adalah sampling sinyal ya dari fenomena fisik tersebut ya, yang kemudian kita akan olah oleh komputer. Jadi sinyal ini kita sampling dan akan melibatkan beberapa komponen ya. Nah contohnya ini adalah beberapa komponen utama dari data akuisisi. Yang pertama adalah sensor yang memang kita perlukan untuk memperoleh besaran fisik dari suatu fenomena fisik atau dunia luar ya. Dan biasanya sensor ini data keluarannya harus kita kondisikan, kemudian kita olah sinyalnya. Dikondisikan dalam artian setiap sensor yang memang besarannya seperti resistansi, induktansi itu harus kita konversi dalam bentuk arus atau tegangan. Kemudian sinyalnya kita olah, bisa kita amplify, bisa kita filter, atau pengolahan sinyal lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mengambil sinyal tersebut, biasanya adalah sinyal analog, dan kita olah dalam bentuk digital. Sehingga salah satu komponen utama dari data akuisisi adalah ADC ya, analog to digital converter. Kemudian yang ketiga adalah hardware-nya sendiri dari data akuisisi ini. Kemudian ada software-nya juga, karena software ini diperlukan untuk menjembatani antara hardware dan juga dari hardware yang satu ke hardware yang lain ya, dari sensor ke komputer. Kemudian yang kelima, kita perlukan juga komputer ya untuk mengolah data tersebut, dan mengolahnya sendiri kita bisa lakukan proses statistik, kita bisa lakukan proses yang lain ya. Dan ada tambahan juga mungkin yang belum saya tulis di sini, itu adalah komponen cloud ya. Jadi sekarang sudah sangat populer untuk mengakuisisi data, kemudian data tersebut ditaruh di cloud ya, di cloud computing. Kemudian kita lihat dimanapun kita perlukan data tersebut. Selanjutnya adalah parameter dalam data akuisisi ya. Jadi setidaknya ada 5 parameter penting. Yang pertama adalah akurasi dan presisi. Akurasi ini adalah seberapa tepat kita punya pengukuran dibandingkan dengan nilai yang memang sebenarnya. Yang kedua adalah presisi, itu adalah pengukuran yang berulang pada satu input yang sama ya. Ini berkaitan dengan error yang bisa kita tolerir. Kemudian yang kedua ada noise. Noise ini cukup luas ya, bisa disebabkan oleh kabel, bisa disebabkan kalau sambungannya wireless, bisa disebabkan oleh sinyal, bisa disebabkan dengan banyak hal yang lainnya. Yang ketiga adalah settling time. Settling time ini bicara tentang seberapa cepat pengukuran kita itu bisa kita dapatkan ya. Settling time kalau kita mendapatkan sebuah input step ya, misalkan saya punya sensor suhu dari suhu 25, kemudian tiba-tiba mengukur satu bejana yang memang panas ya, isinya liquid, misalkan suhunya 5 derajat, maka seberapa cepat dari 25 derajat dia berubah ke 5 derajat ya. Tentunya dengan akurasi yang memang sesuai dengan
karakteristik dari sensor ataupun sistem data akuisisinya ya. Setting time ini penting, jadi seberapa cepat yang ingin kita peroleh pengukurannya ya. Kemudian yang keempat adalah sampling rate ya. Ini saya berikan ilustrasi gambar di sebelah kanan. Itu adalah ada satu input sinusoidal ya. Yang merah itu adalah sampling rate sebesar 10 kHz ya. Kita bisa lihat mirip dengan data sinusoidal yang memang grafik sinusoidal yang memang kita ingin ukur. Sementara yang 2 Hz itu adalah yang biru ya. Dan kalau terlalu rendah maka kita dapatkan data yang tidak sesuai dengan inputnya. Dan kalau kita perhatikan sama-sama, yang warna merah ini bisa dibilang ya mirip dengan sinusoidal, cukup mewakili. Sementara yang biru yang 2 kHz ini seperti sinyal segitiga ya. Jadi kita harus perhatikan betul tentang sampling rate ini. Jangan sampai kita hanya mendapatkan data yang memang tidak sesuai dengan inputnya ya. Gara-gara kita punya data akuisisi ini yang tidak terlalu cepat ya, atau tidak terlalu banyak dalam mengambil sampling ya. Kemudian yang kelima adalah resolusi ya. Resolusi ini juga penting. Itu ada ilustrasi di sebelah kanan bawah. Kalau kita lihat di situ adalah 3 bit ya, 3 bit resolusi yang warna biru itu cukup seperti tangga ya, dan kita tidak mendapatkan satu perwakilan data yang cukup baik ya kalau 3 bit resolusi. Kemudian yang merah itu adalah 16 bit ya, bisa kita lihat betapa bedanya. Yang satu smooth ya, kita bisa dapatkan data sinusoidal yang memang sangat baik ya. Jadi 16 bit artinya diskritisasi dari sinyal analognya atau sinyal kontinunya kita bisa peroleh dengan cukup baik. Sementara untuk yang 3 bit itu bentuknya seperti tangga ya, karena memang datanya terbatas pada 3 bit ya. Untuk Arduino sebagai contoh itu adalah 10 bit. Oleh karena itu kita hanya bisa menerima data dalam 10 bit ini ya. Kalau kalian pernah memprogram Arduino, kita peroleh data digital itu berkisar dari 0 sampai 1023 data digitalnya. Oke, itu tentang parameter data akuisisi. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari data akuisisi ya. Hardware-nya yaitu contohnya adalah Node MCU ya. Jadi kalau kita lihat di sini Node MCU ini mengambil data dari DHT11, itu adalah sensor yang sebelah kiri atas ya, warna biru. Dan Node MCU ini memiliki resolusi 10 bit dan juga sampling rate-nya adalah 9600 Hz ya. Theoretical, artinya ya pada prakteknya itu akan jauh lebih kecil, mungkin tidak jauh lebih kecil ya, lebih kecil dari 9600 Hz gitu. Jadi sampling rate ini adalah seberapa banyak sampel yang bisa diambil dalam 1 detik ya, makanya satuannya adalah Hertz. Jadi 9600 sampel dalam 1 detik ya, cukup besar sebetulnya untuk beberapa aplikasi yang sederhana ya. Dan yang ada di sebelah kanan itu adalah cuplikan dari data yang diupload ke ThingSpeak ya. Jadi kalau kita lihat di situ data dari DHT11 ini diambil dalam bentuk suhu dan dalam bentuk kelembaban ya. Yang kanan atas itu adalah suhu ya, jadi dari 30-31 derajat jangkauannya dari datanya. Kemudian yang di bawah adalah kelembaban ya dalam satuan persen. Jadi ini adalah contoh sederhana data akuisisi, dan kalau kita kirimkan data ini ke komputer kita bisa lihat secara on-site ya. Jadi kita bisa lihat secara pengukuran di lokasi yang sama. Bisa juga kita taruh di cloud ya. Oleh karena itu ada satu komponen yang tambahan ya, terutama di abad 21 ini, ketika kita bisa menyimpan hasil data akuisisi ini ke dalam bentuk cloud ya, dan bisa kita akses dimanapun. Ini adalah contoh sederhana data akuisisi paling banyak kita gunakan dalam project sederhana ya. Dan untuk yang lebih industrial grade ya, kalau bisa saya bilang, yang jauh lebih advance adalah menggunakan hardware ya. Ini adalah hardware dari National Instrument dan dia punya interface atau antarmuka berupa USB. Ini adalah National Instrument USB 6008 tipenya. Dia punya 4 channel measurement. Artinya alat ini bisa mendapatkan data dari 4 buah sensor dan resolusinya lebih besar daripada Node MCU yang tadi ya. Resolusinya mencapai 16 bit. Kemudian sampling rate-nya jauh lebih besar, itu adalah 48.000 Hz ya. Jadi ini adalah contoh satu hardware data akuisisi yang harganya juga pasti jauh lebih mahal dibandingkan Node MCU ini ya. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana kita memutuskan data akuisisi yang tepat untuk aplikasi kita ya. Nah,
Ini merupakan contoh yang lain dari hardware data akuisisi. Ya, ini adalah model Kitly DAC 6510 ya. Jadi yang di kiri bawah itu yang ada kotak-kotak biru dan putih, itu adalah tempat kita untuk mengkoneksikan setiap sensor ya. Dan kalau lihat di sini tipe data ini seperti atau alat ini seperti seperti multimeter ya. Kita punya angkanya, kemudian kita ada push buttonnya di situ, lalu juga bisa kita fungsikan sebagai multimeter ya. Dan alat yang di kiri bawah tadi yang warna biru dan putih adalah tempat kita untuk mengkoneksikan sensor ya. Kita bisa taruh thermocouple di situ dan sudah ada built-in amplifiernya ya. Jadi kita bisa memilih begitu banyak channel yang bisa kita ambil pengukurannya ya. Nah, alat yang di kiri bawah ini yang biasa disebut sebagai MUX atau multiplexer ya. Jadi intinya multiplexer itu adalah seperti data selector ya. Dia adalah rangkaian logika yang memang dirancang khusus untuk memilih salah satu dari beberapa input ke satu output ya. Jadi misalkan di Kitly ini saya taruh ya katakanlah 6-7 thermocouple yang memang saya simpan dalam satu ruangan. Saya ingin tahu seberapa banyak atau distribusi suhu dalam satu lokasi ya. Jadi saya bisa pilih data mana yang ingin saya ambil ya. Jadi tampilannya yang ada 23,7210 derajat Celcius itu misalkan adalah tampilan dari data thermocouple yang pertama ya. Saya bisa ganti lagi ke data thermocouple yang lain ya. Jadi multiplexer ilustrasinya ada di kanan atas, ada input 0 sampai input ke N ya. Kemudian datanya masuk semua di situ. Lalu ada switch-nya ya, sehingga hanya ditampilkan satu saja ya. Nah, lawan dari multiplexer adalah demultiplexer atau DMUX ya. Nah, DMUX ini atau DMUX ini itu kebalikannya ya. Dari banyak output ya, dari banyak output kemudian kita bisa kendalikan banyak output itu dengan satu input ya. Jadi kalau MUX ini biasa dipakai untuk sensor, sementara DMUX atau demultiplexer itu biasa digunakan untuk aktuator ya. Jadi ini merupakan contoh hardware ya, mulai dari Kitly yang ini, kemudian tadi kita belajar ada National Instrument, USB 6008 sampai aplikasi yang memang kita gunakan untuk hobi ya, seperti Node MCU, kemudian Arduino ya, Raspberry Pi, semuanya tergantung dari aplikasi yang kita perlukan ya. Nah, kemudian ini adalah software ya, data akuisisi software. Beberapa contoh diantaranya adalah yang pertama LabVIEW, yaitu gambarnya seperti diagram blok yang ada di sebelah kiri. Jadi LabVIEW ini berbayar dan biasanya LabVIEW ini sudah memiliki library untuk beberapa alat ya, seperti Kitly ini misalkan kita tinggal taruh di LabVIEW, kemudian dia bisa membaca datanya, kemudian kita tampilkan dalam komputer kita ya. Kemudian yang kedua bisa gunakan MATLAB, itu ada gambar di kanan atas, kita bisa buat GUI-nya, Graphical User Interface-nya. Kemudian kita ambil datanya, kita analisa seperti analisa statistik, kemudian kita lihat noise-nya juga, kita bisa lakukan pengkondisian sinyal di situ ya. Atau yang versi free-nya ya, seperti Python juga bisa. Python ini sangat powerful. Yang pertama dia open source, tidak berbayar. Kemudian kita bisa program secara web sekarang ya di Jupyter ini, seperti gambar yang ada di kanan bawah ini. Kemudian kita bisa dapatkan banyak data ya dari Python ini. Python sudah ada built-in, bisa dibilang built-in package ya, yang bisa nyambung dengan Arduino, bisa nyambung dengan banyak instrumen ya. Ini adalah contoh beberapa softwarenya. Kita bisa gunakan juga bahasa pemrograman C misalkan, atau software-software yang lain ya. Dan yang umum itu menggunakan LabVIEW dan MATLAB untuk yang di industri. Sementara untuk yang free-nya kita gunakan Python ya. Di Python sendiri kita bisa membuat GUI-nya ya, Graphical User Interface-nya. Jadi kita bisa mendapatkan data dalam bentuk grafik, bukan hanya dalam bentuk angka ya. Nah, ini merupakan beberapa software yang bisa kita gunakan dalam bentuk dalam data akuisisi ya. Dan yang lebih sederhana lagi adalah menggunakan serial monitor yang ada di Arduino ya. Jadi kalau kalian pernah memprogram Arduino atau Node MCU, di situ ada built-in serial monitor ya. Jadi kita bisa mendapatkan data dalam bentuk angka yang ada di serial monitor tersebut. Ya, tapi angka tersebut hanya bisa kita lihat, kita nggak bisa olah lebih lanjut ya. Dan keuntungan menggunakan LabVIEW, MATLAB, dan juga Python ini kita bisa dapatkan data dalam bentuk numerik, kita bisa ekspor dalam bentuk CSV,
kita bisa lihat di Excel, kemudian kita bisa olah datanya, ya. Tipe pengolahan datanya bisa bermacam-macam, ya, mulai dari noise reduction, mulai dari filtering, dan setiap pengkondisian sinyal yang memang kita perlukan untuk aplikasi yang memang kita perlukan, ya. Nah, ini juga untuk data akuisisi wiring dan koneksinya, ya. Yang pertama adalah koneksi tipe USB yang sekarang sudah sangat-sangat umum sekali. Kok lebay banget ya, sangat umum ya, sangat umum sekali. Sudah sangat umum ya menggunakan USB. Ini adalah contoh dari National Instrument. Kita tinggal colok ke komputer. Kemudian kita bisa dapatkan beberapa data dan tergantung berapa channelnya ya. Seperti National Instrument ini bisa mendapatkan kalau nggak salah 4 channel ya. Jadi ada 4, katakanlah ada 4 thermocouple di situ. Kita bisa ambil datanya dengan waktu pemrosesan yang sangat cepat ya. Kemudian yang lebih klasik adalah GPIB ya, General Purpose Interface Bus ya, kalau nggak salah singkatannya. Itu adalah yang di tengah ya. Ini merek sama juga, merek Kitli ya mungkin merek Kitli atau National Instrument mungkin ya. Nah, ini adalah contoh interface yang memang cukup lama ya dipakai di industri. Keuntungannya adalah kita bisa mengkoneksikan beberapa instrumen dengan satu USB saja ya. Jadi dari GPIB kita konversi lagi ke USB karena komputer sekarang itu sudah bisa menerima USB ya. Kemudian yang jauh lebih klasik adalah RS-232 ya. Itu adalah mungkin ini adalah namanya pada zamannya ini dikenal dengan data serial ya. RS-232 contoh yang sebelah kanan bawah itu adalah ada satu thermocouple, kemudian masuk dalam data akuisisi hardware-nya ya dalam bentuk RS-232 ya atau kabel serial. Atau yang lebih advance lagi, terutama di abad 21, itu adalah menggunakan wireless ya. Jadi ketika menggunakan wireless ini, seperti Node MCU, kita bisa transmitkan data pengukuran dari sensor ke komputer kita melalui Wi-Fi ya. Dari Wi-Fi kita juga bisa taruh lagi ke internet, kita bisa taruh lagi di cloud seperti ThingSpeak yang tadi ya. Nah, kemudian sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana memilih sistem dari data akuisisi ini ya. Sebagai contoh tadi ada pilihan untuk Node MCU, menggunakan Arduino, menggunakan Raspberry Pi, atau menggunakan hardware yang memang diperuntukkan untuk industri ya, seperti tadi ya National Instrument yang USB 6008, atau menggunakan Kitli yang tadi ya. Nah, bagaimana kita memilih sistem di Aki ya? Karena menurut saya tidak ada sebuah sistem yang paling tepat ya, yang ada adalah sistem yang tepat untuk aplikasi tertentu ya. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan ketika memilih sistem data akuisisi yang sesuai dengan sistem pengukuran yang kita perlukan ya. Yang pertama, kita harus tahu apa tipe sinyal yang hendak diukur, apakah analog, digital, kemudian jumlah channelnya juga ya. Jumlah channel ini adalah jumlah sensor yang memang saya ingin ukur ya. Misalkan kalau hanya satu sensor, kemudian ya 1-2 sensor, mengukur suhu, mengukur kelembaban, satu lagi mungkin mengukur parameter lain ya. Ya katakanlah mengukur curah hujan misalkan kalau digunakan untuk aplikasi weather station untuk mengukur cuaca. Ya kita bisa gunakan Node MCU saja ya. Karena ya hanya 2-3 sensor. Kemudian tipe sinyalnya juga beragam, analog dan digital kita harus tahu juga ya. Beberapa Node MCU dan juga di Raspberry Pi, di Arduino juga itu ada beberapa pin yang memang kita bisa alokasikan untuk tipe data analog atau digital ya. Jadi itu yang paling pertama, apa sih tipe sinyal yang hendak diukur. Setelah itu kita bisa putuskan kira-kira saya akan menggunakan pilihan dari DAQ atau sistem DAQ yang memang saya ingin gunakan ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah diperlukan pengkondisian sinyal, amplification atau filter ya. Sebagai contoh, thermocouple tentu memerlukan pengkondisian sinyal. Minimal itu di amplify ya, diperkuat. Dan walaupun sekarang seperti yang pernah saya sampaikan di video-video yang lalu, bahwa sensor sekarang kita beli di pasaran itu sudah dengan pengkondisian sinyalnya. Jadi kita tinggal ambil atau kita tinggal beli, tinggal lihat sensor tersebut biasanya sudah ada amplifiernya, sudah dikondisikan juga, sudah ada proses filtering di situ. Sehingga kita terima data yang cukup baik ya. Dalam artian noise-nya kecil, kemudian juga range dari outputnya juga cukup oke ya. Sebagai contoh,
beberapa sensor yang dijual untuk Arduino misalnya sudah ada amplifier di situ, sehingga kita mendapatkan data outputnya dalam jangkauan 0 sampai 5 volt ya, dengan nilai digital dari 0 sampai 1023 ya, karena 10 bit ya. Itu ya. Apakah diperlukan pengondisian sinyal? Begitu kita tahu, kita bisa putuskan beberapa pilihan dari sistem data akuisisi yang ingin kita gunakan. Yang ketiga, seberapa cepat pemrosesan data akuisisi yang diperlukan. Ini bicara soal sampling rate ya. Seperti tadi, Node MCU atau Arduino hanya bisa 9600 ya, 9600 Hz. Sementara untuk yang National Instrument DAQ USB-nya itu bisa sampai 48.000 ya. Jadi ini penting yang harus kita putuskan ya. Kemudian yang keempat itu adalah seberapa besar resolusi ya yang hendak kita ukur ya, seberapa kecil sinyal yang hendak diukur. Apakah saya memerlukan sampai, misalnya ya kalau untuk sensor suhu, apakah saya memang perlukan sampai beberapa angka di belakang koma ya. Itu. Kemudian yang kelima, seberapa akurat hasil pengukuran yang hendak dicapai. Ini bicara soal error ya. Misalkan kalau saya hendak ya hanya sekedar mengukur suhu badan ya kan, suhu badan manusia ya kan, paling jauh itu adalah satu angka belakang koma ya. Katakanlah ya normalnya 36 sampai 37. Kalau sudah cukup panas ya 37 sampai 38 ya. Dan kita perlukan satu angka belakang koma ya. Kalau hanya itu maka kita hanya bisa gunakan, kita bisa memilih sistem data akuisisi yang memang sesuai dengan budget dan juga sesuai dengan beberapa fitur yang memang kita ingin gunakan ini ya, untuk akurasi dari hasil pengukuran yang hendak kita capai ya. Kemudian yang keenam itu adalah jalur komunikasi yang diperlukan. Apakah kita perlu yang kabel, wired, ataukah wireless ya. Sekarang sudah sangat populer untuk cloud computing ya, atau Internet of Things ya. Kita bisa melihat beberapa aplikasi dan bisa kita gunakan juga. Kita bisa gunakan service ini. Kita ambil data dari sensor kita masukkan dalam microcontroller, dalam komputer, kemudian kita upload itu ke internet ya. Jadi itu jalur komunikasi yang diperlukan, dan ini adalah beberapa sistem yang memang kita bisa pilih ya. Intinya sebelum kita milih sistem yang harganya mungkin lebih mahal, kemudian jauh lebih sulit untuk programmingnya ya, maka kita harus putuskan dulu aplikasi apa yang ingin kita gunakan ya. Jadi itu untuk pengenalan dari data akuisisi ini ya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang cukup untuk mengenal data akuisisi ini. Oke, thank you.